Halo teman-teman semuanya, salam ceria dari Austria. Masih bersama saya Indra Laimer, vlogger Indonesia yang ada di Austria. Kali ini beritanya itu masih mengenai kreator sampah ya teman-teman. Kenapa? Karena kan sekarang ini lagi viral tuh di Indonesia. Viralnya apa? Viralnya itu ada beberapa orang yang ngasih sembako, mungkin yang ngasih sembakonya ke waria, tapi ya enggak juga lah kalau isinya itu harus sampah seperti itu ya. Ya kalau memang mau mengingatkan ya ingatkan secara secara baik-baik gitu ya. Kalau mereka masih ngeyel ya panggilkan petugas gitu. Jadi tapi ya enggak jangan seperti itu juga kali dikasih paketan sembako tapi isinya sampah. Dan kalau mereka nggak terima bagaimana coba? Karena apa? Persahabatan mereka itu lebih kuat loh teman-teman daripada orang-orang biasa seperti kita gitu. Jadi ya sebaiknya jangan seperti itu gitu ya. Dalam video ini saya juga mau ngomongin soal prank. Prank sendiri saya nggak terlalu setuju dengan prank. Ya mungkin kalau prank yang positif kayak Baim Wong gitu is okay ya teman-teman. Tapi kalau prank yang negatif atau yang unfaedah, nggak ada faedahnya itu saya benar-benar nggak setuju ya. Misalnya prank anaknya diapain terus kaget seperti itu atau bagaimana atau mereka kasihan psikolog anak ya teman-teman. Jadi kasihan jiwa anaknya nanti trauma atau bagaimana. Kalau mau prank ya prank sama orang dewasa aja gitu, tapi ya pranknya ya prank yang positif. Ya mungkin oke lah kalau pranknya itu misalnya soal eh, sama suaminya gitu ya. Suaminya dikasih makanan yang belum pernah dia coba gitu. Oh, coba rasanya bagaimana ini. Kan kayak kita maksudnya dalam bentuk prank itu ya teman-teman. Tapi kan nggak menyakiti asalkan sesuatu yang walaupun mungkin nggak disukai suami kita ya. Tapi kan setidaknya makanan yang tidak berbahaya. Seperti itu ya. Dan bagi saya prank itu adalah suatu bentuk doa ya teman-teman. Kadang kalau prank kita jelek misalnya prank melarikan diri lah, prank melarikan diri dari rumah gitu ya, kita nggak tahu kalau kadang keinginan yang buruk itu malah cepat dikabulkan karena apa? Karena kan untuk mengingatkan manusia ya kalau apa yang dilakukan itu salah ya. Itu kalau orang yang cepat merasa seperti itu ya. Atau prank yang tangannya kena iris misalnya seperti itu kan memberikan trauma kepada orang lain yang melihatnya ya. Mungkin orang tahu kalau itu prank, tapi kalau kebetulan ada seorang ibu dan sama anaknya yang melihat kan nanti dikiranya anak itu beneran gitu kan. Jadi bagi saya prank itu bukan konten yang maksudnya ya dalam artian prank yang negatif ya. Itu bukan suatu konten yang baik. Jadi ya bisa dibilang kayak konten sampah seperti yang dikasihkan itu tadi ya, sampah. Berarti kreatornya itu kreator sampah ya teman-teman. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman semuanya di mana saja berada jangan suka ngeprank yang enggak ada faedahnya ya teman-teman. Mungkin dia bilang kan kan harusnya ada PSBB ya dan si yang para orang waria ini jangan sampai ikut-ikutan maksudnya masih di jalanan gitu apalagi bulan puasa ya. Tapi kan ya itu tadi bisa diingatkan dengan cara baik-baik kan, jangan seperti itu kan kasihan juga gitu loh ya, namanya juga walaupun mungkin mereka itu berbeda sama kita tapi mereka juga tetap manusia biasa ya, mereka juga bisa marah, sakit hati seperti itu ya. Jadi ya saya kira itu bukan hal yang baik dan sekarang mungkin pikirnya kalau bikin prank yang seperti itu nanti dapat duitnya banyak gitu ya,
AdSense-nya, yang nonton banyak kan dia dapat duit banyak gitu. Dikirain kalau gini ya, yang penting kan saya dapat duit, saya bikin konten apa aja walaupun mungkin konten saya, mmm, punya orang lain misalnya ya, yang penting kan saya dapat duit banyak gitu. Saya kan yang penting menghasilkan uang gitu. Bukan kamu juga yang menghasilkan uang, tapi saya kan gitu kan. Tapi kalau jalannya tidak baik, ya akhirnya berakhir dengan tidak baik gitu. Karena katanya sekarang ini mereka itu menjadi buronan. Ada 2 orang yang sudah tertangkap, satu sudah di itu sama massa, sudah dikena pukul sama massa ya. Terus yang satunya udah menyerahkan diri kalau kalau nggak salah. Nah, yang kayaknya yang kepalanya itu masih belum, maksudnya yang mungkin yang bikin ide kali ya, atau yang punya YouTube-nya itu belum menyerahkan diri ya. Jadi ya sebaiknya menyerahkan diri dan minta maaf gitu, terus ya sadar, tapi ya sebaiknya ya harus diadili ya teman-teman, biar tidak melakukan hal itu lagi gitu ya. Maksudnya ini sebagai buat contoh yang lainnya. Karena kan kalau bisa itu YouTuber besar itu menjadi influencer ya, bukan menjadi kreator sampah itu tadi ya, tapi sebaiknya menjadi kreator, menjadi influencer yang dapat mempengaruhi semua orang. Jadi seluruh kegiatannya itu memberikan edukasi kepada orang lain. Seperti itu ya, apalagi kalau sudah besar, namanya sudah besar ya kan, konten yang dia create apa aja asalkan positif itu kan pasti nanti banyak yang melihat ya. Mungkin kalau YouTuber kecil kayak saya gitu masih mau nayangkan yang viral-viral seperti sekarang ini gitu ya. Itu masih biasa, tapi kan walaupun kita menayangkan yang viral seperti saya ya, saya walaupun menayangkan yang lagi viral itu tidak dengan bahasa yang jelek ya, tidak dengan bahasa yang tidak sopan. Jadi bagi saya kalau saya eh, menjelaskan sesuatu dalam video saya, memberi komentar kepada video yang lagi viral atau sesuatu yang lagi viral, itu saya usahakan dengan kata-kata yang baik ya teman-teman. Jadi saya berusaha pengucapan saya itu dengan cara yang benar ya, tidak dengan cara merendahkan. Saya tahu orang yang bikin prank itu salah ya teman-teman, tapi saya tidak mau kalau dia itu kalau ucapan saya itu terlalu vulgar atau terlalu tidak senonoh ya. Ya, bagi saya cuman berharap biar tidak ada para kreator lagi, apalagi yang sudah terkenal, melakukan prank-prank yang tidak berfaedah seperti itu. Lakukanlah prank yang positif seperti halnya Baim Wong, Atta Halilintar, seperti itu kan mereka melakukan prank, tapi kan prank yang positif ya teman-teman, jadi nggak negatif gitu. Jadi ya banyak sekali penggemarnya seperti itu kan. Tapi kan nggak hanya prank aja kan, kalau mereka juga memberikan edukasi seperti itu. Kalau prank-prank yang nggak ada manfaatnya seperti ditinggal, melarikan diri, pura-pura melarikan diri dari suami, itu jangan dilakukan lah teman-teman, karena ya itu tadi, apa yang kita lakukan kadang itu merupakan bentuk doa ya teman-teman, dan takutnya itu kalau terjadi gitu loh. Kalau terjadi, kalaupun kita mau misalnya menyesal gitu kan, namanya penyesalan itu kan datangnya akhir ya teman-teman. Kadang sudah terjadi baru kita menyesal gitu kan, nggak ada gunanya kan, nasi telah menjadi bubur, nggak ada gunanya gitu kan. Jadi buat teman-teman saya semuanya, mama, papa, mama, papa, buat teman-teman saya semuanya para YouTuber, nggak usah ngeprank lagi kalau memang nggak menguntungkan siapa-siapa ya.
Jadi hindari ngeprank ya. Karena ada suatu channel yang bilang katanya, jangan mikirin hanya AdSense-nya aja atau duit dari AdSense tersebut, jangan hanya mikirin gitu. Mikirin juga pengaruh kita terhadap masyarakat gitu ya teman-teman. Makanya sering di video saya itu saya bicara soal Austria. Bagaimana sih Austria, tempat wisatanya, bagaimana sih kehidupan di Austria, bagaimana sih, serta pengalaman-pengalaman saya dulu menjadi TKW, karena saya tidak mau berpura-pura. Saya memang mantan TKW, jadi saya nggak mau berpura-pura. Kalau Mbak sudah jadi istri bule kok masih tetap aja penampilannya seperti itu, ya seperti inilah saya. Jadi saya tidak malu, ya seperti ini saya. Tetapi kalau soal ngeprank saya tidak mau, tidak suka. Jadi saya no to prank ya teman-teman. Bagi saya pribadi ya. Kalaupun saya ngeprank, paling nanti saya ngeprank suami, misalnya saya kasih bakso 3 yang harusnya isinya 5. Kayak gitu aja lah, maksudnya just for fun aja gitu loh. Jangan yang menghibur tapi positif gitu. Jangan ngeprank yang negatif, sudah gitu menyakiti orang gitu ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan di reaction atau komen-komen viral berikutnya ya. Cus, dadah, wassalam.